Oke, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Erwan. Perkenalkan kami dari kelompok 19, anggota kelompoknya Hendra Okto Prasetyo, Muhammad Rusdi, Ade Rizkan Rizky, Wiwin Setiani, dan Muhammad Hisham. Kali ini kita akan mempresentasikan penelitian perancangan dan analisis keselamatan sistem pemadam kebakaran bawah tanah. Latar belakang dan rumusan masalahnya, kita tahu bahwa hanggar merupakan area dengan resiko kebakaran yang cukup tinggi. Di dalam hanggar terdapat pesawat, bahan bakar, serta berbagai aktivitas maintenance yang berpotensi menimbulkan sumber api. Permasalahannya, sistem pemadam kebakaran yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan karena sering terhalang oleh pesawat maupun peralatan di hanggar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan solusi berupa sistem pemadam bawah lantai yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal. Next. Silakan Pak Indra. Terima kasih Mbak Wiwin. Oke, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah merancang sistem pemadam bawah lantai untuk hanggar pesawat. Tujuannya itu merancang underground fire extinguisher sistem pada hanggar pesawat. Kedua, menentukan konfigurasi jaringan perpipaan. Yang ketiga, perhitungan kapasitas media pemadam. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas sistem. Kelima, memberikan rekomendasi implementasi. Dengan manfaatnya adalah 1. Mengurangi potensi kerusakan pesawat. Yang kedua, mempercepat proses pemadaman. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan personil. Dan yang terakhir adalah menjadi referensi pembangunan hanggar masa depan. Nextnya, di sini metodologinya adalah 1. Studi literatur, review NFA 409, NFPA 11, ICAO, FAA, dan CSR untuk persyaratan desain hanggar. Kedua, identifikasi risiko, mapping sumber bahan bakar, area hot work, dan zona maintenance kritis. Yang ketiga, perancangan sistem, desain network, pompa, pipa bawah tanah, nozzle, valve chamber, sensor, dan panel kontrol. Yang keempat, simulasi dan evaluasi, distribusi nozzle, analisis hidrolik, dan perbandingan respon dengan sistem existing. Konsep sistem dan komponen utama. Komponen utamanya adalah reservoir dan foam tank, menampungkan air dan konsentrasi busa yang cukup untuk durasi operasi 20-30 menit. Pompa dan joket pump, pompa utama dengan cadangan untuk menjaga tekanan dan aliran sesuai tingkat aplikasi. Jaringan perpipaan bawah lantai, main dan distribusi pipe yang terintegrasi per zona, dilengkapi valve chamber untuk isolasi. Nozzle otomatis bawah lantai, nozzle aktif yang mengangkat atau pancaran busa atau air saat sensor terdeteksi kebakaran. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih. Nah, selanjutnya zona proteksi dan penempatan nozzle. Berikut adalah pemetaan zona menurut area kritis. Ada 6 zona, yaitu nose gear, left wing, right wing, engine, main gear, tail, dan setiap zona memiliki loop independen untuk mengurangi dampak gangguan dan memungkinkan isolasi selektif. Next. Ini adalah skema jaringan pipa dan nozzle. Desain jaringan underground fire extinguisher system yang terdiri dari main pipe, distribution pipe, valve chamber, dan nozzle bawah lantai. Konfigurasi grid memungkinkan distribusi media pemadam secara merata ke setiap zona hanggar untuk meningkatkan efektivitas proteksi kebakaran dan percepat
respon darurat. Next. Ini adalah perhitungan kapasitas. Perhitungan kapasitas mempertimbangkan luas hanggar, misal luas hanggar 150 meter kali 120 meter, yaitu 18.000 meter persegi. Dengan kebutuhan foam application rate sesuai dengan NFPA, 6, liter per menit per meter persegi, maka debit minimum adalah 18.000 kali 6,5, didapat 117.000 liter per menit. Reservoir dirancang mampu menyuplai sistem selama minimal 20-30 menit sesuai standar. Next, terima kasih. Silakan Mas Isam. Sade. Berikut adalah evaluasi kinerja dan perbandingan. Sistem perbandingan, kita akan membandingkan antara sistem konvensional dan underground sistem. Waktu dan respon untuk sistem konvensional lebih lambat 2 menit, sedangkan yang underground lebih cepat 1 menit. Untuk cakupan area sistem konvensional plus minus 75%, sedangkan yang underground adalah 95%. Blind spot untuk sistem konvensional banyak, sedangkan untuk sistem underground sangat sedikit. Untuk efektivitas foam, sistem konvensional sedang, sedangkan yang underground adalah tinggi. Untuk gangguan operasi, sistem konvensional tinggi, peralatan dan pipa terlihat, sedangkan yang underground adalah rendah, semua di bawah lantai. Untuk keamanan personel, sistem konvensional sedang, underground sistem tinggi. Untuk para pemeliharaan, sistem konvensional sedang, underground sistem tinggi. Untuk investasi awal, sistem konvensional lebih rendah, sedangkan underground lebih tinggi. Evaluasi kinerja dan perbandingan. Analisis cakupan area perlindungan, perbandingan menunjukkan bahwa underground fire extinguisher sistem meningkatkan cakupan proteksi dari sekitar 75% menjadi lebih dari 90%, mengurangi blind spot, serta memberikan distribusi media pemadam yang lebih merata dibandingkan sistem hidran dan sprinkler konvensional. Evaluasi kinerja dan perbandingan. Skenario kerja sistem. Deteksi dini, sensor mendeteksi panas atau asap dan mengirim sinyal ke kontrol panel. 2. Aktivasi sistem kontrol panel membuka valve chamber pada zona kebakaran. 3. Distribusi media. Modis air atau foam dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju nozzle. 4. Penyemprotan. Nozzle menyemprotkan media secara otomatis ke area kebakaran. 5. Api dapat dipadamkan pada tahap awal sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berikut Mas Hisam. Baik, terima kasih Mas Ade. Selanjutnya itu hambatan implementasi dan rekomendasi mitigasi. Tentunya sistem ini juga memiliki beberapa tantangan dalam implementasinya. Misalnya, kebutuhan akses untuk inspeksi pipa, potensi korosi, integrasi dengan sistem kontrol yang sudah ada, serta biaya instalasi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, simulasi, dan pengujian sebelum diterapkan secara penuh. Next. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Sebagai kesimpulan, sistem pemadam kebakaran bawah lantai memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas. Sistem ini mampu mempercepat respon pemadaman, memperluas cakupan perlindungan, dan mengurangi blind spot dibandingkan sistem konvensional. Namun, sebelum benar-benar diterapkan, masih diperlukan simulasi lanjutan, pengujian hidrolik, serta studi biaya agar sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal. Berikut referensi yang
dari kelompok kami. Yang pertama itu dari National Fire Protection Association, standar on aircraft hangar. Yang kedua National Fire Protection Association, standar for low, medium, and high expansion foam. International Civil Aviation Organization, Airport Service Manual Part 1, Rescue and Firefighting. Federal Aviation Administration Advisory Circular on Aircraft Rescue and Firefighting, International Organization for Standard, ISO 6182, Fire Protection Equipment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pak Erwan, mohon maaf Mas bila terdapat kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.